What's up guys? Malam ini tim Lingsir Wengi akan mengungkap sejarah dari Kawedanan Mojosemi. Seperti apa sejarah yang akan kami sampaikan? Ikuti terus Lingsir Wengi Official. Nguri-nguri kabudayan Jawa, wong Jawa ojo sampai lali Jawane. Malam ini Lingsir Wengi Official akan sedikit memberikan referensi buat Sobat Wengi terkait dengan apa yang ada di Kabupaten Pati. Banyak tokoh yang terlahir dari Kawedanan Mojosemi. Siapa saja beliau, kita akan berbincang dengan juru kunci. Yuk. Ya guys, malam ini kita bersama Bapak Abdul Rahman selaku juru kunci dari Nyuwun Sewu. Bapak ini kalau masyarakat sekitar menyebutnya Petilasan apa? Petilasan. Petilasan. Petilasan Punden Kiwedono Sukmoyono. Kiwedono Sukmoyono. Kalau bisa Bapak ceritakan sedikit tentang sejarah dari beliau seperti apa, Pak? Oh, sejarah beliau adalah Kiwedono Sukmoyono salah satu yaitu cikal bakal Pati ataupun pendiri Pati. Penggede ya, Pak? Penggede, karena waktu itu Mojosemi sendiri ataupun Kiwedono Sukmoyono sendiri itu adalah di bawah kekuasaan Adipati Puspo Andumjoyo ataupun yang disebut Kadipaten Carangsoko. Carangsoko. Dan di situ waktu ada persisian paham antara Carangsoko dan Kadipaten Paranggarudo, dan akhirnya terjadi pertempuran itulah yang membuat perpecahan antara dua kadipaten yang termasuk Kadipaten Carangsoko dan Paranggarudo tadi. Dan sebelum Kadipaten Carangsoko ataupun Paranggarudo pertempuran pun ada dua kadipaten, yaitu Kadipaten Tunjung Puro dan Kadipaten Buntar. Ya, yang Kadipaten Buntar sendiri yaitu yang dipimpin oleh Malingkopo Malingkediri, yang Tunjung Puro adalah yang Cokrojoyo. Dan di situ akhirnya terjadi kekosongan kekuasaan karena termasuk 4 kadipaten tadi sudah pemimpinnya sudah termasuk yang Paranggarudo sudah dikalahkan Carangsoko, yang termasuk tinggal Carangsoko. Akhirnya Carangsoko memberi parilah sama Kembangjoyo supaya membabat Alas Kemiri Pati, dan Alas Kemiri Pati itu supaya dijadikan kota. Di situ akhirnya Ki Kembangjoyo minta bantuan sama Kiwedono Sukmoyono karena apa? Alas Kemiri nggak semudah yang dibayangkan untuk dijadikan kota, karena di situ banyak termasuk kajiman ataupun setan. Dan di situ akhirnya Ki Kembangjoyo minta bantuan dan diberi palilah yaitu sebuah pusaka dua, yaitu Kuluk Kanigoro dan Rambut Pinuntung. Dan di situ akhirnya berhasil untuk Alas Kemiri yang jadinya hutan, akhirnya itu bisa dijadikan sebuah kota, yaitu dinamakan Kota Pati ataupun Kadipaten Pati. Karena apa? Manunggalnya ataupun bersatunya 4 kadipaten. Kadipaten Carangsoko yang dipimpin yang Puspo Andumjoyo, Kadipaten Paranggarudo yang dipimpin Hurdopati, Kadipaten Tunjung Puro yang dipimpin yang Cokrojoyo, Kadipaten Buntar yang dipimpin Malingkopo Malingkediri. Akhirnya dimanunggalkan sama Kembangjoyo, yaitu Pati, bahasa Jawa Pati papat Adipati manunggal ing Kadipaten Pati Pesantren. Karena apa? Waktu itu minumnya yang ada itu sebuah santen yang di situ ada seorang yang namanya Ki Cekong ataupun Ki Cekong itu tadi menjual sebuah dawet. Disitulah istilahnya bisa menolong Kembangjoyo yang waktu kehausan bisa diminum, dinamakan Pati Pesantrenan. Jadi salah satunya yang Sukmoyono adalah suatu tokoh yaitu cikal bakal Pati yang bisa dikatakanlah satu-satunya cikal bakal yang punya pusaka dua, yaitu Kuluk Kanigoro Rambut Pinuntung. Yang dinamakan Kuluk Kanigoro Pinuntung yaitu yang dulunya adalah Ageman yang Berwijaya Pangkas atau yang Kertobumi, yang di situ dititipkan sama yang Sunan Kali, dan akhirnya yang Sunan Kali menitipkan pada wayahnya karena ini adalah wayahnya. Dan silsilah dari
Mbah Sukmonyono sendiri atau Kiai Sukmonyono adalah putra dari Eyang Sunan Muria. Dan dari Ibu Roro Nyono, yang Ibu Roro Nyono ini adalah putri dalem, yaitu Ki Ageng Ngerang Juwana. Ki Ageng Ngerang Juwana punya putri dua, yang satu Eyang Roro Nyono, yang satu yang Roro Pujiwati. Terus yang Ki Ageng Ngerang sendiri masih keturunan dari Nyai Ageng Ngerang Tambak Romo. Nyai Ageng Ngerang Tambak Romo masih keturunan saking Eyang Nawangsih. Eyang Nawangsih itu diperistri oleh Eyang Budan Kejayan. Eyang Budan Kejawan. Nah, Eyang Budan Kejawan. Eyang Budan Kejawan itu putri dalem Eyang Kertobumi. Kalau Eyang Nawangsih itu putri Eyang Tarup atau Eyang Rawangwulan sama Eyang Wulan. Terus dari Gopo yaitu Sunan Muria, keturunan dari Sunan Kali. Sunan Kali keturunan dari Adipati Wilotikto. Adipati Wilotikto keturunan dari Ronggolawe. Ronggolawe istrinya Ronggolawe itu keturunan dari Eyang Brawijaya Pamungkas, Eyang Kertobumi. Kenapa kok bisa dikatakan Eyang kok bisa katakanlah bisa memegang dua pusaka ini? Karena apa? Termasuk satu lingkaran masih keturunan Eyang Brawijaya Pamungkas, Eyang Kertobumi. Satu-satunya cikal bakal Pati yang termasuk ada amanah waktu yang Brawijaya Pamungkas yang Kertobumi itu medal sabdo waktu diparas sama Eyang Sunan Kali, dia bilang, aku iso ngakoni anane Islam ning aku urung iso nglakoni syariat Islam. Islam kena ngrembaka ning ora kena kuwasa, kena kuwasaning Islam yen kedunungan kulukan negara rambut pinuntung yaiku sing bakal ngetono ratu ing tanah Jawa. Itulah filsafat yang diucapkan oleh Eyang Brawijaya. Akhirnya disinilah, dan di sini pun itu ada penitipan pusaka itu yang dua tatuan, yaitu yang namanya termasuk sabuk tali bangkit sama keroncong kubur geni. Dan pusaka itu punya kepunyaan Yurumbung Kemaguan. Waktu argumen sama Mbah, siapa yang kalah pusakanya jadi yang milik yang menang. Akhirnya Yurumbung Kemaguan, Mbah nggak merasa mengalahkan ya. Ini cuma argumen yang mengikuti apa kata termasuk Yurumbung Kemaguan. Akhirnya pusaka termasuk keroncong gembul geni sama sabuk tali bangkit ini dibawa oleh Mbah. Akhirnya Yurumbung Kemaguan Rucak Busono, akhirnya dia itu telanjang. Akhirnya dia masuk sebuah termasuk sungai dan dia dinamakan Yurumbung Kemaguan. Yang punya yang nama aslinya itu adalah Singokerti atau Sidokerti. Ya, Sidokerti yang nama aslinya itu Yurumbung Kemaguan. Karena dia itu keserimpung dari kata-katanya sendiri, sumpahnya sendiri, akhirnya dia dinamakan Yuyurumbung. Yuyurumbung. Seperti itulah kurang lebihnya untuk masalah cikal bakal mojo seni. Bapak, tapi kalau kita lihat kasat mata di sini kan seperti sendang ya Bapak? Iya, sendang. Nah, ini ada namanya enggak Pak? Oh, sendang ini yang namanya termasuk segoran atau segaran. Segaran Mojosemi. Karena waktu itu Segaran Mojosemi ini dulunya waktu sesepuh Mojopahit ini mau termasuk demo ataupun menyampaikan aspirasinya untuk termasuk pemerintahan Demak Bintoro. Itu pemerintah termasuk orang-orang Majapahit mesanggah di sini. Dan akhirnya dia membuang sebuah biji mojo, akhirnya tumbuh maka dibilang, ini pohon mojo. Terus dibilang karena runtuhnya Mojopahit, tumbuhnya di sini dibilang Mojosemi. Semi itu tumbuh ya Pak? Tumbuh. Tumbuh. Terus ada air dari daratan barat, terus akhirnya ini mau jadi lautan. Akhirnya termasuk para sepuh ini mengikhtiari gimana supaya sumbernya ini bisa mati. Terus akhirnya alhamdulillah dengan diikhtiari sumbernya bisa mati. Akhirnya dinamakan termasuk Segoro Kaliaran. Terus karena di atasnya ini ada pohonnya mojo, terus dibilang Mojo Agung. Jadi desanya sini jadi Mojo Agung. Terus ini salah satunya ini keistimewaan di sini, satu pohon ini tumbuh 2 batang Mas. Satu pohon tumbuh 2 batang. Oh, iya. Yang satu ini, yang satu pohon mojo, yang satu pohon asem. Iya, daunnya. Jadi satu apa itu? Satu pohon dua jenis ya Pak? 2 jenis.
bukti nyata ini Mas, ini saya buat tantangan. Ini pohon Ini dari apa, Pak? Ini dari pohon mojo dan pohon masem. Amit ya, Pak. Yes, satu Guys, yeah. bukti nyata. Bukti nyata ini nggak reka-reka nih. Amit. Ini jadi ini sampai sekarang masih di dalamnya, dan ini adalah situs yang masih terbukti, dan di rumah pun satu kenangan seperti itu. Ya, di sini ya ini misalnya Mbah Sukmoyono ataupun yang disebut Mbah Sukmoyono Sukmoyono. Ya. Terus apalagi yang mau ini? Mungkin itu Bapak sedikit gambaran buat Sobat Wengi, supaya kita sebagai kaula muda Pak tidak lupa dengan sejarah yang ada, karena kita nggak akan ada seperti ini kalau kita nggak ada sejarah. Ya memang ya, Pak. Ya betul. Memang sejarah itu kita harus memang seperti ini kita kenalkan pada masyarakat. Karena apa? Saat ini kan pandemi. Pandemi ini yang mau dibuat opera kan nggak bisa. Jadi dengan begini bisa dikenalkan lah. Oh ini berarti ada leluhur kita. Yang saya pesan sama teman-teman, sama Seni ya, cuma ini aja, kita mengambil hikmah dari semua leluhur kita ini. Jadi kita mencontoh lah, kita menyapa meneladani. Cuma gitu aja yang saya pesan. Jadi kita nggak usah nantinya melangkah ataupun nun sewu mengganggu tempat-tempat yang termasuk yang harus itu dijaga kelestariannya, ataupun situs-situs di situ mohon kita jaga bersama. Dengan begitu kita nguri-nguri bersama leluhur. Saya selalu sama sincere cocok guys. Tapi kali ini nanti kita akan bersama dengan Raden Mas, dan juga ada satu tamu yang nanti akan sedikit melihat flashback atau gambaran yang ada di sini. Seperti apa kelanjutan kami? Ikuti terus Lingser Wengi Official. Oke. Oke guys, malam ini kita kedatangan tamu, Kang Tio. Kang Tio ini adalah beliau praktisi spiritual. Oke, Kang Tio, apa kabar? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau dari pandangan Kang Tio sendiri, tempat ini seperti apa, Kang? Kemudian beliau-beliau yang ada di sini itu visualisasinya seperti apa? Kalau di sini ini, kalau yang di dekat pohon mojo ya, pohon mojonya ada sosok penjaga pohon, ada 4 orang. Yang di sini, Kang? Enggak, yang di sana. Oh, yang di sana tadi. Di sana itu ada 4 tempat orang pertama penjaga. Tadi ya, Kang? Ada 4 orang penjaga buat pohon itulah. Kalau yang di dalam itu apa, petilasan atau mana? Itu tadi menyebutnya petilasan. Petilasannya ada di dalamnya itu ada kayak di dalam sama itu siapa Mbah Ojo siapa? Mbah Sukmoyono. Mbah Sukmoyono. Beliau ada di dalam. Kalau di kawasan sekitar ini waduknya ini ya yang mendominasikan apa, Kang? Dominasinya gitu. Kalau suatu energinya itu agak negatif sih. Agak negatifnya ke arah ke belakang. Di sana dapat ada sosok silumannya agak aneh sih bentuknya. Dia memanjang tapi agak gimana tuh bentuknya itu? Seperti ular, naga atau seperti apa? Kayak ular tapi bukan ular. Agak kulitnya kayak kulit manusia, cuma kalau dikatain manusia enggak manusia ya. Panjang kan seperti ular tapi enggak persis kayak ada sisi-sisinya ular, beda. Kalau di dalam sini kebanyakan tadi nggak sosok-sosok jin ngampar cuma biasa aja yang biasanya lalu-lalang ke sini. Sama ada satu aku tadi lihat itu ada di sini, tadi ada buaya satu warnanya hitam satu aja, cuma yang dominasi negatifnya ke belakang itu energinya lebih kuat ke belakang.
Jadi nanti tinggal Mas Chandra guys buat gimana frekuensi energi dari sosok-sosok nanti. Tapi kalau mungkin Kang Tio bisa komunikasi dengan salah satu, apa mungkin ada pesan yang bisa disampaikan atau apa mungkin Kang Tio? Assalamualaikum. Ya, guys, Kang Tio coba sedikit berkomunikasi. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan dari penunggu sini, entah apapun itu. Kita tunggu dulu. Gimana Kang? Tadi aku cuma komunikasi ke yang wujud siluman tadi ya. Dia agak kerasa kayak terganggu lah sama Terganggu. kita, agak terasa terganggu karena kita kan rombongan ya, rombongan banyak, dia agak terganggu sama kita. Cuma saya udah bilang kita cuma silaturahmi, kita akan menjelaskan apa yang ada yang di sini sama mengungkap sejarah yang ada di sini aja gitu aja. Kita nggak akan berperang atau macam-macam, enggak gitu. Cuma gitu aja sih sementara gitu. Kalau nanti seterusnya nanti ada Raden Mas aja yang mau jelasin gitu aja. Oke, itu tadi guys sedikit gambaran dari Kang Tio. Kita akan cross check secara ilmiah, secara ilmiahnya seperti apa. Ada Kang Chandra, monggo Kang. Kalau Kang Chandra ini nanti akan menjelaskan dari metafisikanya ya Kang. Ya, kalau ini kan kita pakai magnetometer karena energi metafisik kan mengeluarkan energi magnet ya, bisa ditangkap di gadget atau elektronik yang lain. Ini beruturan saya memakai alat magnetometer dari aplikasi HP. Jadi yang saya kerasa tadi memang benar yang dikatakan oleh Kang Tio bahwa di sana emang agak kuat. Jadi ketika biasanya kalau di rumah cuma Tolak ukurnya seperti apa Ya. Kang Chandra? kalau biasanya kalau di rumah biasa ya, kita kalau nongkrong di mana itu cuma 35 nanotesla. Kalau Nanotesla. Iya. Ini bisa diperlihatkan ini 40 Guys, daerah sini ya. Sekitar 40, 41 ya. itu artinya apa Kang Chandra? Ya berarti ada anomali magnetik yang tidak stabil. Jadi agak kuat lah. Karena kita ngumpul, ibaratnya ngumpul kan mengeluarkan magnetik ya. Jadi terekam di sini. Jadi agak kuat memang yang dikatakan oleh Mas Kang Tio ini memang betul. Berarti bisa di cross check ya guys, dari Kang Tio tadi memang seperti itu dan dibuktikan oleh alat dari Kang Chandra. Kemudian seperti apa penjelasan dari Raden Mas? Ikuti terus Lengser Wengi Official. Ya guys, sekarang sedang sama Raden Mas. Dari Raden Mas sendiri, dari sekian banyak cerita tadi, seperti apa tangga depan dari Raden Mas? Ya, sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Juru kunci Pak Abdul hampir, bukan hampir tapi ya memang tepat ya. Sebenarnya memang ada beberapa tapi kita tidak dapat menyampaikan secara lebih detail. karena memang sesuatu yang
suatu sejarah itu memang kita harus ambil sisi positif. Jadi memang ada yang jangan disampaikan dan ada yang disampaikan. Dan alhamdulillah kita sudah sowan di dalam tadi ya, yang dipercaya sebagai petilasan dari yang Sukmo ini. Dan kita pun juga punya pandangan berbeda sebenarnya, tapi itu biarlah menjadi apa yang kita percaya. Dan untuk masyarakat Desa Mojoagung khususnya bisa lebih lanjut kepada Mas Dilaisan. Karena kan ya, beliau yang setiap harinya berada di sini. Dan kita harus menghargai itu. Kembali lagi kita kan tujuannya untuk mengedukasi dan memberikan suatu referensi tambahan. Ya, jadi memang intinya konten ceremony ini kan untuk memberikan ini loh jejak leluhur kita, ini loh cerita leluhur kita, ini loh tempat-tempat bersejarah leluhur kita. Jadi kalaupun memang ada perbedaan antara apa yang beredar di masyarakat dengan apa yang kita sampaikan, itu bukan kita terus mengada-ngada, tapi apa yang kita dapatkan melalui pandangan belakang. Jadi kita melihat secara flashback itu biasanya sangat berbeda dengan apa yang dipercaya masyarakat. Tapi ya itulah memang fakta di lapangan seperti itu. Kita harus saling menghargai. Karena kan kebanyakan gini Raden Mas, kebanyakan kan orang sekitar sini lebih mempercayai nyuwun sewu ya. Karena kan kebanyakan cerita dari ketoprak, pewayangan itu kan lebih banyak yang dipercaya oleh masyarakat. Ceduan ya Mas. Iya. Iya memang benar. Dan apa yang disampaikan Mas Dul tadi memang sudah sepantasnya memang seperti itu. Karena kan kita juga bisa mengambil sisi positifnya. Betul. Untuk kedepannya seperti apa. Oke, seperti itu Raden Mas. Terima kasih buat Sobat Wengi yang sudah menonton, dan terima kasih buat warga Desa Mojoagung yang sudah mensupport kami, memberikan izin, karena kita juga kesini juga sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Salam Koyuran Wayah Wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.